Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fedi Apriantana dengan FPMC 1C022080 dan rekan saya Saya Haris dengan FPMC 1C022168. Baik, di sini kami akan melakukan podcast tentang PT atau perusahaan yang kami mengangkat tema yaitu korupsi perusahaan tambang PT Antam sebesar 92 miliar dan bos perusahaan ini dibui atau dipenjara selama 8 tahun. Baik, untuk awalannya pada tahun 2010 PT Antam ini terkena kasus korupsi sebesar 92 miliar yang merugikan di kasus ini. Dan juga di kasus ini rekan Antam yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan PT Indonesia Power Research atau ICR Adi Taufik Yudisia dihukum selama 8 tahun penjara. Nah, menurut pendapat Anda ada apa dengan rekanan mereka ini? Jadi yang sepertinya mereka ini membutuhkan modal untuk melakukan tambang. Ya. Nah, jadi si Adi Taufik ini dia tuh meminjam uang sebesar 150 miliar dari perusahaan Antam. Ya, Antam. Nah, 150 miliar ini dia tuh melakukan konstruksi atau apa gitu tuh, pokoknya dia tuh membutuhkan pekerja 93 miliar, padahal itu belum dihitung oleh due diligence-nya. Due diligence itu apa? Due diligence itu seperti pengauditan untuk mengetahui pokoknya perhitungan atau berapa dia nih tiba-tiba dapat 93 miliar itu nggak tahu dari mana. Nah, tiba-tiba kan seperti dalam berita, saya bacakan ulang dulu beritanya itu, kasus ini kan bermula dari anak usaha Antam yaitu ICR mengakuisisi TNI yang mempunyai izin perusahaan tambang itu di Sarolangun, Mandiangin dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun ICR tahun 2010. Nah, kan seperti yang Anda bilang tadi, ICR itu meminta uang sebesar 150 miliar untuk ke PT Antam. Yang saya bingung itu, kenapa PT Antam itu menyetujui 150 miliar ini untuk meminjamnya ke ICR? karena salah satu kepala di perusahaan Antam itu tuh sepertinya bekerja sama dengan Adi Taufik untuk mendapatkan laba, bukan maksudnya korupsi, mendapatkan keuntungan untuk pribadi. Kerjasama. Tapi kan dengan begitu kalau misalnya dilakukan pemeriksaan yang rugi juga PT Antam ya? Ya kan kepalanya ini terlalu memikirkan tentang itu warganya kan. Nah, sedang warganya itu dia pasti memikirin diri sendiri, tidak perusahaannya. Nah, ini kan perusahaannya juga nih paling dari dia ini nggak tahu generasi keberapa kan. Dia tuh pasti pemimpin setiap perusahaan itu kan pasti berganti setiap generasi kan. Ya. Nah, dia tuh nggak tahu generasi berapa. Dia tuh nggak tahu cara bagaimana susahnya membangun perusahaan yang dibangun oleh generasi sebelumnya. Jadi dia ini cuma memikirkan keuntungan untuk diri dia sendiri dan keluarganya. Seperti yang saya lihat berita itu, kan penambahan modal itu kan yang diminta sama ICR sebesar 150 miliar. Terus PT Antam ini melakukan rapat direksi yang melalui keputusan oleh Alwi Syah Lubis pada 2011. Dan persetujuan dan dari hasil rapat direksi ini dimenemukan hasil mereka menyetujui sebesar itu 121,97 miliar. Seperti yang Anda bilang tadi kan, itu mereka 150 miliar itu disetujui karena ada dugaan korupsi kerjasama. Tapi bukannya kalau misalnya semakin besar semakin ketahuan nilainya gitu. Ini makanya tadi kan segala rapat tadi tuh Ya itu kan diturunin harganya 110 miliar kan. Ya. Nah, itu tuh supaya agak kehilangan jejaknya sedikit, walaupun gak terlalu banyak, cuma lagi sedikit mengurangi dugaan ketahuannya, tapi tetap ketahuan kan akhir-akhirnya. Ya. Nah, setelah kan ini kan persetujuan ini
121 miliar itu kan untuk melakukan mengakuisisi TMI, buka TMI di Sarolangun dan Padiangin. Tapi di tahun 2000, di 22 Desember 2010, PT TMI ini diduga fiktif atau tidak nyata. Maksudnya itu gimana? Kan tadi kan sudah dicairkan uangnya. Perusahaan TMI ini seperti gue bilang tadi, dia tuh kan bekerja sama tuh. Jadi dia membuat perusahaan TMI ini untuk supaya nggak ketahuan gitu yang gue bilang tadi. Nggak ketahuan gimana ya? Jadi kan TMI ini dia kan memberi uang ke TMI kan. Ya. Nah TMI ini kan sebenarnya nggak nyata. TMI ini sebenarnya perusahaan ICR. Oh, ide-ide itu ya. Dari kepala dari masing-masing kedua belah pihak, mereka kan bekerja sama tuh untuk mendapatkan uang korupsinya. Jadi mereka pura-pura membuat suatu perusahaan TMI kan. TMI ini mereka membuatnya supaya si TMI ini sepertinya membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur perusahaannya. Nah, supaya uangnya tidak tersalurkan langsung ke ICR, jadi mereka tuh mentransfer uang itu ke TMI. TMI ini di dalam TMI ini kan ada kepala ICR sama Antam. Nah, jadi mereka tuh diam-diam mengambil uang dari situ, walaupun dipakai setengahnya untuk pembangunan yang ICR tadi, tapi selebih uangnya itu tuh dipakai untuk pribadi. Untuk pribadi. Itu menurut saya. Dan juga seperti yang saya lihat di sini, bukan cuma TMI-nya yang fiktif, tapi SK atau surat kerja dari Bupati Sarolangunnya nomor 32 tahun 2010 tentang perizinan TMI ini juga fiktif. Itu berarti ada sangkut pautnya dong dengan pemerintah Bupati Sarolangunnya. Menurut Anda bagaimana? Itu bisa jadi terjadi juga, karena kan tahu sendiri pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia ini kan selalu memikirkan diri sendiri tentang pajak. Rubikan ya. Nah, pasti mereka tuh ingin meraih keuntungan dari masyarakat ataupun gimana pun gitu. Entah itu korupsi, entah itu pengelapan dana, apapun itu. Nah, jadi pemerintahnya Bupati Sarolangun ini mungkin aja bekerja sama dengan Kepala Antam dan ICR untuk mendapatkan hasil mereka yang korupsi itu dibagi 3. Lalu ada pihak lain lagi yang terlibat? Enggak sih, di beritanya itu cuma dikatakan kasus itu berakhirnya di pengadilan Jakpus atau Jakarta Pusat. Berarti kan itu sebenarnya kan kalau korupsi ini jika tidak ketahuan aman-aman saja kan dikatakan. Jadi kaya mereka ya. Berarti menurut pendapat Anda saja ya, siapa yang melaporkannya? Nah, jadi misal mereka bertiga itu korupsi, ya kan? Nah, mungkin aja mereka kan lagi membangun infrastruktur yang untuk perusahaan ICR kan? Ya. Mungkin saja salah satu pekerja ICR itu ataupun sekretariat ataupun petingginya juga, bukan kepalanya yang korupsi ini, nah itu menyadari mereka tuh meminjam berapa ratus miliar kepada Antam. Nah, tetapi uang itu cuma ada beberapa untuk membangun infrastruktur di ICR. Nah, mungkin aja mereka waktu pembelian barang-barang setelah dicek sama kepalanya atau auditor dari pihak hukum, itu tuh jumlahnya sangat beda dari yang dipinjam sama yang didapatkan untuk membangun infrastruktur di perusahaan tersebut. Itu sangat berbeda jauh kan, makanya mereka si sekretariat ataupun petinggi perusahaan ICR sadar akan ada korupsi. Misal nih, kan kata Anda itu ada petinggi ICR-nya yang melakukan pelaporan karena tidak sesuai dengan apa yang total yang awal diomong dan apa yang dilaporkan pas semua kita. Tapi kalau misalnya mereka anggapannya mereka itu juga petingginya itu juga dikasih bagian gimana? Kalau petingginya ini orang baik,
orang yang punya akal, dia pasti menolak. Tapi yang kita tahu sendiri orang Indonesia bisa apapun bisa bekerja jika ada uang. Ya, cuma lagi kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Nah, misalnya ada aja orang yang tidak mau menerima uang haram. Itu kan melarang dari agama kita sendiri, yaitu Islam. Nah, kita kan itu tuh uang itu termasuk uang haram dan itu termasuk perbuatan dosa. Mungkin aja dia ini sadar akan hidup dia setelah banyak dosa ataupun gimana, entah dia di ujung batas hidupnya, kita nggak tahu hari esok. Baik. Di sini fakta selanjutnya yang saya bakal saya bacakan sebentar tuh, putusan pengadilan tindak korupsi untuk menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Jakpus tanggal 29 Maret 2022 itu ya dimintakan banding. Berarti mereka tidak terima dong dikatakan tidak korupsi. Padahal sudah ada fakta-fakta. Menurut Anda bagaimana? Siapa juga yang langsung mengaku dia tiba-tiba saya korupsi pak? Nggak mungkin kan? Ya, pasti mereka akan mengajukan banding untuk menjaga nama baiknya. Tapi kan nanti mereka merugikan diri mereka sendiri. Langsung apa bro? Langsung kelihatan dong. Kan mereka tahu sebenarnya konsekuensi korupsi. Tetap mereka lakukan. Walaupun mereka udah ada rencana bikin PT palsu itu, mereka tetap pasti akhir-akhirnya bakal tahu. Cuma mereka sudah tahu itu mereka mesti melakukannya. Itu konsekuensi dia sendiri. Karena juga kan mereka melakukan banding itu, mungkin aja mereka ingin menyuap si pengadilan. Mungkin kan pengadilan tidak bisa suap. Hukum di Indonesia adil kan? Contoh Pak Diperdi, Ferdi Sambo. Itu lu punya uang, lu punya kuasa. Tiba-tiba aja kan dipotong kan? Tidak seperti nyawa orang hilang, tidak akan kembali lagi. Ya dia sudah mendapat hukum mati, cuma di penjara seumur hidup. Ya. Jadi lebih tenang ya, lagi happy ya. Makanya ini seperti yang gue bilang, kalau mereka ngajukan banding, mereka bisa suap aja pengadilan dan bisa dipotong masa tahanan ya. Misal ini 8 tahun kan. Nah 8 tahun ini belum tentu dia 8 tahun. Ada pembebasan bersyarat kita nggak tahu. Ataupun penjaraannya juga bagus karena mereka menyuap pengadilan. Ataupun 8 tahun ini telah dipotong dari berapa puluh tahun. Who knows? Berarti sama seperti ada lawakan lucu dari anggota DPR juga ya. Dia bilang kita wakil rakyat tapi bisa kalau kita mengambil korupsi kecil-kecilan itu tidak apa-apa karena kita mewakili rakyat. Ya, karena itu mewakili rakyat untuk mengkiranya diri mereka. Rakyat jadinya miskin dan karena sudah diwakilkan kayaknya. Wakilkan wilayahnya. Berarti emang Antam ini bisa dibilang melakukan dugaan korupsi, tapi dia akhirnya bisa membalikan namanya. Walaupun yang nama baiknya itu tidak bisa dikembalikan secara langsung. Baiklah, mungkin itu saja podcast singkat dari saya Ferdi dan rekan saya itu Re. Cukup sekian, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, ini betul.